Please open sunroof. Opening the sunroof. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi jalan-jalan ke dealernya Chery. Buat apa? Jalan-jalan ke dealernya Chery nih buat mobil ini. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan kita berbicara soal brand Chery ini sebenarnya bukan brand asing ya. Jadi maksudnya udah lama di Indonesia, lu udah sekitar 20 tahunan yang lalu mungkin ya. Jadi gue masih inget banget ada mobil Chery itu yang namanya Chery QQ. Itu ya sekitar ya tahun-tahun lama lah ya gitu kan. Itu bentuknya kecil dan unik juga, tapi namanya QQ, lucu ya. Itu bukan kartu loh. Itu mobil tapi ya. Dan di tahun-tahun ini, baru-baru ini Chery itu lagi gencar banget buat promosi mobil. Dan kemarin itu sempat gue ke IMS tahun kemarin, terus ke Gias gitu kan, gue selalu mampir ke boothnya Chery dan mobilnya bagus-bagus ya, kayak Tigo 7 Pro. Terus yang ini pun, ini yang menarik perhatian gue tuh yang ini, Chery Tigo 8 Pro. Terus yang terakhir tuh kemarin tuh ada Omoda ya, Omoda 5. Cuman sayang sekali di Bandung belum ada unitnya nih. Kemarin gua nggak sempet ke IMS ya, kayak tahun ini tuh gua nggak sempet ke IMS karena kemarin ada sesuatu. Jadi yang ditungguin tuh sebenarnya itu. Cuman karena sekarang adanya ini dan ini juga mantep loh. Ini tuh harganya sekitar 500 jutaan ya. Kalau misalkan nanti untuk harga OTR Bandung berapa, nanti bisa informasi aja di website resminya Chery ya. Nah ini tuh 500 jutaan pokoknya. Ini mungkin head to head. Kalau head to head sama Honda HR-V, kayaknya enggak deh. HR-V itu kecil, soalnya dia cuman 5 kursi atau 5 penumpang, dan ini 7 seater, ditambah juga ya banyaklah fitur-fitur andalan di mobil ini. Terus kalau misalkan harga sih dia sama ini ya, sama HR-V. Cuman kalau ini sama CR-V pun no comment. Kalau sama CR-V aja kira-kira keren mana nih mobil ini sama CR-V. Makanya hari ini kita bakal review langsung mobil tersebut. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like... Oke, ini dia mobil ini. Ya, ini adalah Chery Tigo 8. Oh, gila. Ini tuh kalau misalkan gue lihat desain mobilnya, ini desain mobilnya menurut gue sih sederhana. Nggak neko-neko tapi elegan banget, jadi terkesan mewah ya mobilnya tuh, padahal simple loh dia tuh, nggak yang gimana-gimana, nggak. Jadi modifikasi dari mobil ini sebenarnya mobilnya bukan modifikasi ya, maksudnya aksesoris dari mobil ini tuh pas gitu, nggak yang berlebihan, nggak yang ya nggak lebay lah intinya. Dia desain depannya cakep ya, depan cakep, grillnya ini gede banget, dan ini tuh bener-bener bolong ya grillnya, jadi cuman pinggirannya aja yang tertutup tuh, cuman pinggirannya aja, tapi tengahnya tuh gede banget, bolong. Jadi bener-bener dia bisa menangkap udara dari luar, dan masih di area tengah nih. Kamera dong. Iyalah, masa iya sih harga 500 juta nggak dikasih kamera ya. Ini dia, jadi mobil ini tuh sudah menggunakan kamera 360, dan kamera 360 nya tuh bagus loh. Nanti kita bakal lihat di bagian dalam ya. Ada logo Chery, terus headlamp so pasti mobil ini sudah menggunakan LED, proyektor juga di RL, jadi full sini bagian depan tuh full LED. Bagian bawahnya ada krom-krom lagi sedikit, sederhana, dan ada sensor ya. Itu sensor tuh. Sepertinya itu sensor. Coba kita lihat sebelah kiri. Ya, ada juga. Jadi itu benar-benar sensor.
Dan radarnya itu, mobil ini kan menggunakan ADAS. Ya sensing-sensingan lah ya. Radarnya kan ada di atas tuh, biasanya kan di atas ini. Nah kan, nah mobil ini tuh nggak cuma di situ, jadi ada yang di bawah sini. Nah, untuk radar tuh ada juga di sini. Jadi dia menggunakan dua radar. Keren kan? Keren mana kira-kira sama kompetitornya. Sekarang kita ke bagian samping ya. Bagian sampingnya pun luar biasa. Cuman di sini agak ada meja ya, karena agak sempit tuh. Sini ya. Desain sampingnya pun menurut gue sih oke ya. Oke aja. Gue sih nggak komplain sama desain Tigo ini karena bagus-bagus aja. SUV banget. Mobilnya agak bongsor juga. Terus di sini over fender juga ada karena mobil ini SUV ya. Jadi dia pakai over fender warna hitam doff. Terus di sini dia desain velg dia two tone ya. Dia two tone dan kita lihat ukuran bannya mungkin. Ukuran ban dia menggunakan 235 per 55 ringnya 18 inci. 18 inci loh. Tapi kenapa 18 inci masih kelihatan kecil ya? Apa karena mobilnya gede gitu? Jadi masih kurang gede gitu. Mungkin naik satu step kali ya. Kalau naik satu step jadi sekitar 19 inci mungkin jadi tambah gagah ya mobil ini. Disc brake juga sudah pasti ya. Disc brake sudah pasti dan ini ada detail yang bagus sih. Ini detail yang bagus ya. Tigo. Wis, mantap. Ada merah-merahnya tuh. T-nya tuh warna merah ya. Kemungkinan ini T-nya ini namanya apa? Turbo ya. Kemungkinan ya. Terus di sini juga ada spion. Spion jelas dia sewarna sama body dan ada kameranya juga karena kamera 360 ya. Door handle-nya dia sewarna body, nggak warna chrome, cakep. Karena gua nggak terlalu suka warna chrome. Tapi di bawah dia ada aksen chrome panjang ke bagian belakang situ. Nah bagian sini juga sama sewarna body. Jendela ini dia hampir dikelilingi sama warna chrome ya. Jadi cuma sedikit aja sih di sini nggak nyambung nih. Bagian sebelah sininya aja yang nggak nyambung. Kenapa nggak dibikin nyambung? Atau mungkin karena dia pengen ngikutin seperti roof rail, sorry. Nah di atas ada roof rail, nah di sini panjang juga sama. Mungkin gitu ya. Cuman gue nggak tahu nih ininya kayak gimana. Tapi pokoknya di sini nggak nyambung. Terus roda bagian belakang. Roda bagian belakang ya jelas sama aja sama yang depan. Cuman bagusnya di mobil ini dia tetap dikasih disc brake dong. Keren. Nah ini nih bagian belakangnya. Ntar gue agak mundur dulu sedikit. Nah bagian belakang dari mobil ini cakep ya. Jadi gue kayak ngeliat mobil Eropa ya. Kenapa gue bilang kayak ngeliat mobil Eropa? Ini nih logo ini. Ini ada emblem cherry. Ini kayak mobil Porsche ya. Kayak mobil Porsche gitu. Jadi kayak ke Eropa-Eropaan gayanya. Paling atas dia ada itu tuh antenanya model shark fin. Terus spoilernya juga ada Hyman stop lampnya bagus loh. Nah ini tuh Hyman stop lamp ya. Panjang, LED juga bagus banget. Rear defogger juga dia ada. Rear wiper yang tadi ya, emblem cherry, stop lampnya ini keren banget sih, keren banget. Jadi apa namanya, dia bagian dalam itu kalau misalkan kita lihat detail, dia bagian dalamnya tuh hitam ya, dihitam-hitamin kayak gini gitu. Ini keren banget sih. Gue kemarin bilang gue ngelihat stop lamp yang keren itu adalah Corolla Cross hybrid yang GR Sport ya. Modelannya kayak gini, jadi enggak mikanya tuh enggak apa, biasanya kan merah gitu atau kuning atau gimana gitu kan. Kalau ini kan enggak, bener-bener bening semua di lampu stop lamp, lampu sein, keren banget. Dan ada detail bagus juga di sini. Kelihatan gak sih? Nggak kelihatan ya? Nah sebelah sini itu ada Tigo LED Tech ya, teknologi mungkin ya, teknologi dari Tigo LED. Kamera juga tetap ada bagian belakang, jelas kamera 360. Nah ini ada emblem nih, ada emblem 390T. Nah ini torsi ya. Ini tuh torsi, jadi torsi mobil ini tuh 390 Nm.
Gede loh. Gede. Nanti kita bakal lihat ya bagian mesinnya seperti apa. Nah di bagian bawahnya nih, nah ininya yang tadi gue bilang ya, ada T-nya 390T. Ini tuh turbo, yang ininya itu torsi 390 Nm dan turbo. Gede banget. Tigo 8 Pro, dan Pro-nya tuh warna ada merah-merahnya gitu. Terus bagian bawah ada ini lagi, sensor parkir 4 ya. Sensor parkir 4 dan knalpot atau muffler. Knalpotnya di sini bukan gaya-gayaan kayak mobil-mobil zaman sekarang. Jadi kayak apa, ala-ala knalpotnya ada 2 gitu kan, yang kayak Mercy, BMW gitu kan. Enggak, kalau di sini dia knalpotnya 4 dan itu benar-benar knalpot asli. Jadi bukan apa namanya? Bukan ala-ala. Keren banget. Keren banget. Nih gue pengen banget test drive mobil ini ya. Gimana rasanya sih? Gue pengen nyobain sensasi berkendara pakai Chery Tiggo 8 Pro ya. Dan ini kalau kita tekan, oke, elektrik. Dan sebenarnya itu bisa pakai suara sebenarnya, cuman kuncinya di sana ya, di dalam. Jadi dia tuh bisa pakai suara ya. Jadi saking canggihnya mobil ini, kita ngoperasiin apa, misalkan kayak buka sunroof, nanti gue praktekin jadi pakai suara gitu, dan biasanya nggak nge-lag ya. Kalau yang kemarin gue cobain. Nah sini bagasi kalau misalkan ditegakin semua, memang cuma segini, yang nggak terlalu besar. Mungkin tas-tas ukuran kecil, ukuran sedang mungkin masuk ya. Dan kalau kita buka di sini ada apa sih? Oh, tutupnya sampai ada 2 gini. 1, 2. Oh ini dongkrak dan kawan-kawannya. Kemungkinan ban serepnya ada di kolong ya, jadi nggak ditaruh di sini. Dan ini kalau misalkan kita lipat, kalau misalkan kita cuman berempat gitu kan, kita butuh ruang kabin untuk apa namanya, untuk koper gitu, dia rata sama lantai. Keren kan? Jadi kalau misalkan 4 orang gitu, udah deh lipat aja belakangnya, bawa koper. Kalau misalkan mau liburan, lagi sekarang mau lebaran tuh mobil-mobil yang punya bagasi gede tuh biasanya laku ya, karena biasanya bawa barang, koper, oleh-oleh dan sebagainya. Oke, kita tutup lagi sekarang. Elektrik dong, tinggal tekan aja, ntar juga dia nutup sendiri. Kita lihat, pertama kita buka dulu kap mesinnya. 1, 2, 3, mana itunya, gua nyangkut tadi. Oh enggak, dia nggak pakai ini. Kap mesinnya berat, tapi nggak jadi soal. Kap mesinnya besar dan berat, tapi nggak jadi soal karena dia punya hidrolik. Tuh, dia pakai hidrolik dong. Ayo dong, kapan nih? Dari brand sebelah nih, sebutin aja lah, Pajero sama Fortuner. Kapan mereka pakai yang beginian hidrolik? Karena kap mesinnya berat banget. Ayo dong, masa kalah sama Chery sih? Harusnya gini dong. Jadi kita nggak usah berat-berat. Dan bagian mesinnya tertutup. Kalau tertutup gini kita kayak ngelihat mobil listrik ya. Jadi kayak mobil elektrik kayak BMW apa gitu yang ada itu yang elektrik tuh. Dia kan tertutup, kalau dibongkar nggak ada mesin ya. Cuman air radiator doang. Air wiper ya. Nih, bagian mesinnya itu udah di sini. Kita bisa buka. Nah, ini engine-nya nih. Mesin itu di dalam sini. Ini tuh tempat mesin. Kalau kita buka satu-satu ya. Jadi harus dibongkar. Ini tempat wiper, air wiper. Dan di sini itu ada, ini mungkin, oh ini air radiator ya kayaknya. Betul, ini air radiator. Jadi sini buat apa dong? Itu selang itu tapi saluran radiator. Terus di sebelah sini ada lagi yang bisa dibuka nih. Sebelah sini nih. Nah ini juga bisa dibuka. Ini tempat, udah ada namanya tuh, battery. Jadi ini tempat baterai atau aki ya, taruh sini. Jadi kalau ditutup semua kayak gini, ini bener-bener rapihnya ya keterlaluan sih. Mungkin ini mobil paling rapih ya. Di kelasnya nggak ada dong. Siapa yang bisa nutup cover segede gini? Ada nggak sih? HR-V enggak. Dari Toyota nggak ada juga. CR-V juga enggak.
Ini ditutup bener-bener rapi, nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan mau detailing mungkin dibongkar. Ini dibongkar-bongkar ini. Kan ini dia pakai baut nih, baut-baut gini. Kalau mau detailing mungkin bersihin mesin ya harus dibongkar ya. Tapi dengan ditutup kayak gini mobil jadi jauh lebih rapi. Keren banget. Kita tutup lagi. Nah itu baru eksteriornya. Itu baru eksteriornya. Gua terpesona banget sama mobil ini dengan eksterior yang sederhana dan elegan, tapi sekarang di bagian interior itu lebih keren lagi. Dan nanti gue bakal tunjukin kecanggihan dari mobil ini seperti apa. Yaudah deh, kita langsung masuk aja. Masuk. Sebelum kita masuk nih ada detail yang nggak boleh ketinggalan. Jadi tadi gue buka pintu. Jadi gue kan buka pintu tadi mau masuk ke dalam kan, mau ke dalam interior. Ini nyala. Dia ada yang gini-gininya. Kayak Mini Cooper. Kayak Mini Cooper ada gini-gininya. Jadi kemungkinan ini juga yang cahaya yang gini kanan kiri pasti ada nih. Kanan kiri pasti ada, gue yakin. Keren banget, lucu. Yuk kita masuk. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you Halo. Gue sekarang sudah berada di bagian interior dari Chery Tiggo 8 Pro. Ini dahsyat ya. Ini gokil. Ini mewah sekali. Pakai sekali berarti ini udah kebangetan mewahnya. Ntar gue atur dulu posisi duduknya sebentar ya. Oke. Tapi kayaknya masih terlalu tinggi. Jadi pengaturan kursinya elektrik, dan ada memory seatnya juga. Jadi ya udah berasa mobil mewah. Berasa seperti mobil mewah ya. Dan ini desain dashboardnya luar biasa. Gue bisa berlama-lama. Kita bisa menikmati keindahan dari mobil ini. Dashboardnya keren. Dia pakai 2 warna ya, coklat kayak gini. Dan ini tuh soft touch. Ada stitchingnya. Terus bagian atas sini juga soft touch. Ini soft touch. Mungkin yang hard plastiknya bagian ini aja nih, bagian laci sini. Atasnya semuanya sudah menggunakan soft touch. Jadi enak buat dilihat gitu kan. Terus dipegang juga nyaman. Ini mobil keren banget sih. 500 jutaan, mungkin sekitar 500 berapa sih, gua nggak tahu ya di ini berapa di Bandung nih, pokoknya 500 jutaan aja angkanya. Tapi kita dapat desain yang bagus banget ya, kisi AC-nya lucu bagus. Gue sih terkesan seperti ada retronya ya, karena ini ada penariknya kayak gini, ada tuasnya. Keren banget. Gue bingung mulai dari mana. Karena ini bagus banget. Oke, kita mulai dari posisi duduk aja deh. Posisi duduk di sini, ya kita lihat dulu setirnya. Oke, tilt dan teleskopik. Nah, dan teleskopiknya juga cukup lumayan ya, cukup panjang. Dan joknya, ya udah jelas lah ya. Adjuster dia ada, reclining, sliding. Dan ini setirnya juga flat bottom. Oh ya, jadi dengan posisi duduk mobil ini tuh, ini sih menurut gue nyaman ya. Posisi duduknya nyaman. Jadi karena bisa diatur ya ketinggian setirnya, panjang pendek si setirnya itu bisa diatur. Dan ini desain setirnya dia flat bottom. Jadi ala-ala mobil sport gitu. Jadi bagian bawahnya sini rata. Terus di sini cukup banyak tombol. Di sini tuh ada tombol, ada adaptive cruise control ya, karena ini fitur dari ADAS-nya juga. Jadi fitur dari ADAS-nya ada adaptive cruise control yang bisa sampai low speed following. Jadi bisa dipakai macet-macetan. Jadi tinggal
diam aja kitanya. Jadi mobilnya bisa jalan sendiri, bisa rem sendiri. Mobil ini canggih banget ya, canggih loh. canggih banget. Terus di sini juga ada voice command, jadi kita bisa ngobrol sama mobilnya. Terus ada telepon, audio steering switch, jadi cukup lengkap. Dan di sini juga ada auto headlamp ya. Dia ada fitur autonya juga. Terus door trimnya keren banget coy. Ini soft touch, dia kulit, ada stitching aslinya soft touch. Yang coklat sini soft touch. Mungkin hanya bagian bawah aja sih yang hard plastik. Atasnya sini tengah ke atas sudah menggunakan soft touch. Dan detailnya bagus banget ya. Door handle-nya juga bagus. Terus ada ini door lock. Sininya juga ini ornamennya bagus banget nih sebelah sini. Keren banget. Dan ini juga power window, sepertinya udah all auto ya. Sepertinya udah all auto, kita cobain. Oke. Betul. Power window-nya sudah all auto. Ya, blind spot monitoring juga ada ya. Karena itu fitur dari ADAS-nya. Oh, jadi mobil ini kalau dimatiin joknya itu ngejauh dari setir. Jadi ini memudahkan para pengendaranya untuk keluar dari mobil. Wah, mengerti sekali. Hebat ya. Kita bisa langsung keluar. Biasanya kan kita harus mundur dulu ya. Kalau misalkan dia terlalu maju gitu harus mundur dulu baru bisa keluar. Ini enggak. Jadi begitu kita matiin si start engine-nya ini, dia langsung mundur sendiri. Jadi kalau dinyalain mungkin nanti maju sendiri. Keren banget. Speaker sini bagus ya karena dia pakai brand dari Sony. Speaker ini Twitter di sana, speakernya di bawah, sini juga ada di bagian tengah. Dia pakai brand dari Sony. Itu bukan brand ecek-ecek loh. Itu brand gede dan dipakai di mobil ini. Keren kan? Sini juga sama, dan di sini ada beberapa pengaturan nih. Nggak terlalu banyak sih sebenarnya ya. Sini ada untuk buka bagasi, terus ini sepertinya headlamp leveling, dan ini untuk idling stop ya, seperti ya mobil-mobil zaman sekarang banyak sih yang menggunakan idling stop ya. Jadi kalau misalkan berhenti di lampu merah beberapa detik mobil ini akan mati. Itu salah satu fitur yang bisa menghemat konsumsi bahan bakar di mobil kita. Terus bagian tengah, bagian tengahnya juga head unitnya gede banget, dan di sini juga ada banyak pengaturan ya. Kalau misalkan kita nyalain dulu deh. Oke, tuh kan maju sendiri. Oh, langsung posisi berkendara gua pas, nggak lebih nggak kurang. Keren. Gokil, kayak mobil premium ya. Atau ini tuh termasuk mobil premium, enggak sih? Nah, teman-teman bisa komen tuh. Kita lihat. Wow. Speedometer, instrument cluster ya. Instrument clusternya di sini full digital dengan desain yang bagus. Cuman ini gua nggak tahu ya, gua belum bisa cari ininya, bisa diganti atau tidak si desain instrument clusternya. Tapi di sini desainnya bagus banget asli, keren banget. Di sebelah kiri dia speedometernya, di sebelah kanan dia tachometernya, dan di tengah itu ada informasi yang diberikan sama mobil ini. Ada trip, ada average ya. Jadi di sini tuh ada, oh tapi dia liter per 100 km ya, bukan liter per kilometer per liter. Ini enggak, jadi dia per 100 km. Terus di sini ada apa lagi sih? Tekanan ban sampai suhunya pun ada. Ya. Suhu bannya itu ada. Gokil ya, ini tuh 19 derajat Celcius itu untuk bagian belakang, 20 derajat Celcius. Kenapa di bagian depan tuh lebih panas? Suhu bannya kenapa lebih panas? Karena di bagian depan itu dia deket ke engine ya, jadi mungkin agak sedikit panas gitu. Gokil ya, sampai suhu ban aja ada loh. Terus di sini ada ya, ini gambar mobil ya pas kita berkendara mungkin. Sini balik lagi ke trip yang gitu-gitu ya. Terus bawahnya ada indikator apa namanya, passenger seat belt, terus ada indikator
pintu, gear position, gitu-gitu ya, suhu dan bensin. Tapi gue berkesan ya untuk mobil ini. Ini gue harus test drive langsung mobil ini. Terus bagian tengah head unit ya, tadi ya kita ngobrolin head unit. Head unit dari mobil ini tuh cukup besar. Di sini langsung pas gua nyalain dia ada jam gitu. Kalau misalkan kita mau nyalain tinggal ada tombol fisik di sini. Menyenangkan. Jadi mobil ini bisa diatur di sini dan bisa diatur menggunakan tombol fisik. Karena sebenarnya gue lebih senang menggunakan tombol fisik dibanding touchscreen karena susah. Kalau touchscreen tuh kita bahaya ya, kalau kita ngoperasiin di jalan itu bisa kecelakaan gitu. Tapi kalau ada tombol fisik kan kita enak ya, tinggal teken-teken aja gitu, keren banget. Dan kalau misalkan kita nyalain langsung ada musiknya, kita matiin ntar gue kena copyright. Nah ini Android Auto dan Apple CarPlay juga sudah disematkan di mobil ini. Terus ada apa lagi sih? Vehicle setting. Oh ini untuk ininya ya, untuk sistem ADAS-nya banyak nih, intelligent open, intelligent key, easy entry, country light, reverse mirror. Mana lagi sih? Cluster time, cahaya, sampai AC pun bisa ya kita setting di sini. Coba kita balik lagi, ada setting video limit, screen brightness, wallpaper ya gitu-gitu ya, itu setting biasa. Nah, kalau misalkan kita pengen ngelihat ngelihat kamera pun bisa di sini, karena di sini ada tombolnya, kita tinggal tekan aja tombolnya. Nah, di sini kamera berbagai view ya. Ada view belakang. Itu bukan view belakang. Balik lagi. Dia ada 2D, ada 3D ya. Bagus banget. Nah, ini kamera belakang nih yang dipakai nih. Kalau 3D gimana? Coba kita lihat. 3D sampai pintunya pun kebuka gitu. Kita lagi buka pintu nih, sebelah sana dibuka, sebelah sini dibuka. Dan itu ada di sini. Kita bisa putar-putar kayak gini. Tuh. Kan di depan itu ada orang tuh. Ada bapak-bapak security, itu udah kelihatan. Udah kelihatan pantulannya. Kita bisa putar-putar aja gini. Cuman guanya nggak ada di dalam. Nggak ada guanya di dalam karena nggak ada kamera kali ya. Kita bisa putar-putar, dan ini front wide view untuk bagian depan, rear wide view untuk bagian belakang. Oh gila, keren banget. Ini yang 3D-nya gue keren banget ini. Bagus banget. Bagus banget. Karena kita bisa mainin, putar-putar aja. Tuh helm gue kelihatan tuh. Ada helm gue kelihatan. Terus kita back dulu. Di sini kisi AC yang tadi gue bilang bagus banget ya, kisi AC-nya bagus. Di sini ada engine start, di sini ada tombol-tombol fisik untuk head unit, ada volume, di sini juga di tengahnya ada lampu hazard dengan klik yang mahal ya, kliknya enak banget. Terus di sini tombol home, kamera, telepon, dan mode berkendara. Yang enggak lumrah sih ditaruh di sini ya. Mode berkendara tuh biasanya taruh di sini. Cuman di sini dia mungkin menjaga kebersihan ya. Jadi nggak terlalu ramai di sebelah sini, jadi biar terlihat simpel. Jadi mode berkendaranya ditaruh di sini. Kemungkinan ya. Kita lihat di sini mode berkendaranya ada apa aja. Normal, sport, eco. Jadi ada eco, normal, dan sport. Jadi ada 3 mode berkendara. Keren ya, kita kalau misalkan mau irit-iritan BBM ya kita pakai mode eco aja. Terus bagian sebelah sini, nah ini ada layar juga. Ini layar lagi. Dan ini layar untuk pengaturan AC. Pengaturan AC-nya bisa touchscreen. Bisa kita nyalain gini. Nah, AC-nya langsung nyala, dan dia dual zone juga, bisa diatur kanan kiri suhunya masing-masing. Dan ini ada maksimal cool, ada rear defogger, ada front defogger, dan segala macamnya. Di sini ada tombol fisik lagi untuk AC. Kita bisa atur ya, sebelah kiri, sebelah kanan. AC-nya aja bukan digital lagi, dia udah touchscreen. Gokil. Meskipun touchscreen, tapi dia masih tetap dikasih tombol fisik seperti ini. Menyenangkan. Kita matiin lagi. Keren kan? Keren banget. Terus ini tuas transmisi ini keren banget, kecil, jadi nggak ada lehernya, langsung kepalanya kayak gini, jadi nggak kelihatan leher lagi, nggak kayak mobil-mobil pada umumnya ya. Ini kayak BMW gitu-gitulah, mobil-mobil Eropa gitu. Dan ini joystick ya,
Ini joystick, jadi di sini ada parkir, mundur, netral, dan drive. Biasa standar. Cuman yang bagusnya di sini karena dia joystick, jadi balik lagi. Untuk parkir dia tinggal tekan tombol aja sini, jadi langsung parkir ya. Terus di sini ada kalau misalkan mau ke R gitu tinggal balik lagi gini tuh. Jadi balik lagi ke depan kayak gue bilang tadi joystick. Dan sini ada mode manualnya. Tapi dia sayangnya di sini memang nggak ada pedal shift, ya, sayang. Padahal di sini udah ada mode manualnya. Tapi kalau misalkan mode manual, kalau ke mode manual dia nggak balik lagi ya. Kalau misalkan yang mode yang biasa, yang matic biasa itu balik lagi. Kalau yang mode manual udah jadi mesin itu. Ini plusnya ke atas, ke atas, plusnya ke depan, minusnya ke bawah. Kita balikin lagi. Ya. Sini electric parking brake dan auto hold. Ini kuncinya masih diplastikin. Ini kuncinya bagus banget. Dan ini tuh bisa kalau nggak salah di sini tuh bisa engine start tuh dari luar mobil. Jadi kita masuk mobil tuh mobilnya udah dingin, jadi udah ada AC-nya, jadi nggak panas-panasan lagi. Terus bisa ngunci sendiri juga. Jadi itu tuh namanya fiturnya apa sih? Auto lock walkway. Ya gitulah pokoknya. Jadi kalau kita menjauh sekitar beberapa meter ya, tapi nggak jauh-jauh banget, paling 2 meter juga mobilnya udah ngunci lagi. Pas kita mendekat, kita karena bawa kunci ini, udah aja tinggal kantongin, jadi mobilnya ngebuka juga sendiri, jadi nggak usah tekan-tekan tombol atau apa lagi. Simple ya. Simple banget. 2 buah cup holder. Wireless charging juga ada di mobil ini. Tapi posisinya memang nggak lumrah ya, jadi di bawah sini. Di bawah sini ada wireless charging. Ya, ada juga power outlet 12 volt ya, biasa di sini. Wireless charging, sini ada armrest. Kita lihat dalam armrest ada apa? USB slot 2. Kalau ditutup gini ini empuk banget armrestnya. Ini armrestnya empuk. Dan desain joknya gua nggak bisa komplain ya. Bahan joknya kulit bagus, pakai banget. Terus ada embossnya juga Tigo, dan desainnya juga ini bagus banget ya. Bagusnya banget, keren lah. Gua nggak komplain sama joknya juga enak ya. Joknya juga enak, empuk, nggak kayak brand sebelahnya. Ya, laci soft opening jelas lah ya. Terus di bagian atas nih, kita sekarang lihat bagian atas. Di sini ada sun visor, sisi driver lengkap dengan vanity mirror, dan ada lampu bacanya juga LED ya. LED loh, spion tengahnya auto dimming, dan ini adasnya apa? Radar buat adasnya yang tadi gue bilang, sini 1 di bawah 1 ya, dekat bumper. Tempat kacamata ada juga. Ini tempat pembuka sunroof, tapi nggak usah dibuka. Kita nanti bukanya pakai perintah suara aja. Sini juga ada lampu nih. Lampunya LED ya semua. Cantik, bagus banget. Sebelah sini sun visor, sisi driver lengkap dengan vanity mirror, dan ada lampu bacanya juga. Oke. Sekarang kita mau coba buka sunroof dengan perintah suara untuk mobil ini. Halo Cherry. Yes, I'm here. Oke. Please open sunroof. Opening the sunroof. Terbuka. Udah. Tinggal gitu doang. Tinggal ngomong doang. Tidak hanya sunroof loh. Tidak hanya sunroof ya. Jadi di sini tuh ada ambience light. Ambience light di bagian dashboard sini, ini warna hijau nih ya. Ini warna hijau sekarang nih. Kita bakal tapi ambience light itu sampai sini tuh. Sampai door trim ya. Ada sini juga ada. Itu bisa diganti warnanya. Hello Cherry. What's up? Change color ambience light to blue. Okay, set light color to blue. Ganti lu warnanya. Ini biru apa ungu ya? Ya pokoknya gitu. Tapi tadi dia bilangnya biru. Ini bisa ganti sampai ambience light-nya aja kita bisa perintah suara. Apalagi kalau mobil ini bisa jalan sendiri, kita perintahin gitu. Terus dia jalan sendiri gitu. Cherry, I want to go Lembang gitu kan, pulang ke rumah gitu. Dia jalan sendiri gitu. Wah gila, keren banget itu. Berhayal gua.
Keren banget. Oke, Cherry. Hello Cherry. What's up? Close the sunroof. Sure, it's closing. Nutup dia. Keren nggak? Ini buat gue sih keren banget karena dia bisa menggunakan perintah suara. Kita nggak usah capek-capek tekan tombol. Ini keren banget. Gokil ya buat Cherry ya. Nggak sangka ya yang dulunya tuh 20 tahun yang lalu lah gue tahu Cherry itu ada mobil yang nggak ngobrol, kita nggak ngobrol. Kita nggak ngobrol ya. Dia masih apa namanya ngerespon omongan gua, tapi nggak kerespon kan, susah kan lu ngerespon omongan gua kayak gini. Karena voice comment ya atau apa namanya perintah suaranya itu hanya bisa bisa menggunakan bahasa Inggris ya, jadi belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi gue berharap nanti kedepannya mungkin Cherry bisa upgrade ya untuk perintah suaranya bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Enggak, gue nggak ngomong sama lu. Gue nggak ngomong sama lu, gue lagi ngomong sama kamera. Udah deh ya, kita matiin dulu. Ya itu untuk bagian depan sekarang ya. Gue terkesan banget sama Cherry, luar biasa, keren banget, the best. Sekarang kita bakal lihat kenyamanan di bagian baris kedua. Let's go. Halo. Oke, sekarang kita udah berada di bagian baris kedua untuk mobil Cherry Tiggo 8 Pro. Ya. Bahan jok sesuai ekspektasi, jadi sama seperti bagian depan, warnanya sama, desainnya juga bagus gitu. Headrestnya juga ada tiga loh. Terus di sini ini ada tombol di sebelah di sebelah door handle tuh ada tombol di sini. Ini tuh tombol warning. Jadi kalau misalkan ada kendaraan dari belakang tuh di sini ada warningnya. Ini keren banget ya. Keren banget. Mantap untuk Cherry. Terus di sini kita lihat posisi duduk dulu mungkin ya. Posisi duduk sudah tidak bisa diragukan karena mobil ini lega. Gue tinggi badannya nggak terlalu tinggi, jadi cuman di bawah 170 cm dan ini lega sih, depan lega. Terus di sini juga saking leganya dia masih tetap dikasih coakan ya. Padahal udah lega tapi masih tetap dikasih coakan. Dan di sini ada seat back pocket. Terus di tengah sini ada kisi AC. Terus di bawahnya ada slot untuk USB, terus ada penyimpanan kecil gitu, dan lantainya ini nih hampir flat, tapi nggak flat, sedikit masih ada tonjolan sedikit, dan itu tidak akan mengganggu kita untuk lewat atau duduk di tengah ya, nggak akan terganggu lah dengan tonjolan yang seminim itu. Terus di bagian tengah sini armrest. Ya. Ini yang gue suka. Armrest di bagian tengah sini dia benar-benar kokoh dan enak ya. Kokoh. Ada 2 buah cup holder. Oh, nggak bisa ditekan. Kira gue ada di sini keluar gitu. Enggak ya. Ini kokoh banget. Enggak kayak itu. Ya lu tau lah ya, teman-teman juga tahu lah ya. Armrest apa yang enggak kokoh gitu. Ini kokoh, dan kalau misalnya kita duduk, nah ini enak. Dan ini juga masih bisa diatur si recliningnya. Kalau misalkan kita ini tinggal diatur aja. Bisa nggak sih? Oh, ini udah mentok ya. Gue udah paling belakang kayaknya. Udah paling belakang guanya. Jadi masih bisa diatur recliningnya. Terus ini sebenarnya paling mentok ya, paling mentok untuk bagian tengah. Kalau misalkan kita majuin, wow, majuin jauh banget. Jauh banget. Tapi kalau misalkan di belakang ada penumpang, kita selonjorin aja kayak gini, habisin gitu. Ya, seat belt dia udah 3 titik ya bagian tengah sini, jadi udah 3 titik tuh. Joknya juga udah isofix. Terus di sini ada hand grip, retract ya, hand gripnya retract. Lampunya LED lucu banget. Dan ini LED-nya kristal ya, bagus ya, desain kristal gitu, bagus banget. Dan kalau misalkan kita duduk di tengah, ya memang duduk di tengah ini selalu di mobil apapun ya, biasanya tuh kalau duduk di tengah tuh agak aneh memang ya, agak gimana gitu, agak aneh sih memang kalau duduk di tengah tuh. Semua mobil sih hampir mobil yang gua cobain gitu kalau duduk di tengah tuh memang sedikit agak aneh sih. Itu pun sama ini gitu.
Jadi jarang gitu. Jadi kalau mau nyaman ideal gitu pakai mobil ini ya 4 orang gitu, belakang dikosongin gitu, untuk bagasi 4 orang kanan kiri aja gitu. Kalau untuk di tengah gini memang dia berasa lebih tinggi soalnya. Anehnya tuh bukan nggak nyaman, jadi berasa lebih tinggi aja. Pasti yang lainnya kan pada ke bawah, kita jadi berasa tinggi sendiri gitu. Memang di tengah sini kita bisa ngelihat area depan, dan ini nih panoramic sunroofnya memang nggak sampai belakang sini. Andaikan sampai belakang sini mungkin jadi bagus ya, jadi yang belakang tuh masih bisa menikmati sinar matahari ya. Panasnya sinar matahari Bandung tuh ternikmati. Jadi yang nikmatin yang depannya doang. Andaikan sampai semua gitu. Tambah keren mobil ini, keren banget. Udah, keluar. Jadi seperti itu review gua kali ini tentang Chery Tiggo 8 Pro yang menurut gua luar biasa ya, dengan harga yang sekompetitif itu dapat mobil yang sekeren ini, secanggih ini. Canggih banget gitu. Kita bisa ngobrol sama head unitnya meskipun memang yang sekarang masih menggunakan bahasa Inggris ya. Oke, jadi buat gue sih no comment buat mobil ini. Pokoknya keren banget lah, revolusioner banget lah untuk di tahun-tahun sekarang punya mobil kayak gini. Mantap. Harganya juga cuma 500 jutaan. Worth it lah, worth it banget. Jadi mungkin cukup sekian dulu vlog gue kali ini tentang review mobil ini, makhluk ini nih Tiggo 8 Pro. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.